A wise fire is one that warms, not one that burns. Api yang bijak adalah yang menghangatkan, bukan yang membakar. Socratica Mind. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua sedang mencari satu hal yang sama, yaitu makna. Bukan hanya keberhasilan, bukan sekadar pengakuan, tapi rasa bahwa hidup ini sedang menuju sesuatu yang penting, sesuatu yang pantas diperjuangkan. Namun di tengah kecepatan dunia hari ini, di antara hiruk-pikuk pencapaian dan tekanan untuk selalu lebih, tak jarang kita kehilangan arah. Kita menyala, tapi kita juga terbakar. Kita mengejar cahaya, tapi lupa bahwa kita manusia, bukan mesin. Maka narasi ini hadir bukan untuk mengajari, tapi untuk menemani. Untuk duduk bersamamu dalam diam yang jujur. Untuk menyalakan api dalam dada, tapi api yang tenang, yang cukup hangat untuk menerangi, tapi tidak cukup panas untuk membakar diri sendiri. Aku tahu, kamu sedang berusaha keras. Kamu mungkin sedang di fase hidup di mana segalanya terasa seperti perlombaan. Setiap pagi dimulai dengan perbandingan, setiap malam ditutup dengan perasaan belum cukup. Lalu kamu menatap layar ponselmu, melihat dunia yang tampak sudah sampai entah kemana. Sementara kamu merasa masih tertinggal jauh. Aku ingin bilang satu hal, kamu tidak sendiri, dan kamu tidak sedang salah jalan. Kamu hanya butuh ruang untuk kembali menyusun arah. Hidup yang seimbang bukan soal membagi waktu sama rata. Orang bilang kita butuh work-life balance, tapi hidup bukan soal membagi 50% kerja dan 50% libur. Hidup yang seimbang adalah ketika kamu bisa memberi waktu untuk bertumbuh tanpa mengorbankan jiwamu. Kamu bisa berkarya tanpa merasa kehilangan dirimu sendiri. Kamu bisa memberi kepada dunia tanpa merasa hampa di dalam. If a man does not know which port he is sailing to, no wind will help him. Jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia berlayar, tak satu pun angin akan membantunya. Seneca. Kita bukan hanya butuh tujuan, kita butuh tujuan yang benar. Dan lebih dari itu, kita butuh cara mencapainya tanpa kehilangan makna hidup. Kita butuh keberanian baru untuk melambat, untuk merenung dalam dunia yang membanggakan kecepatan. Melambat sering dianggap lemah. Padahal justru di dalam melambat, kita benar-benar melihat. Melihat bahwa kita tidak harus ikut lomba siapa cepat. Melihat bahwa lelah yang kita rasakan bukan karena terlalu banyak kerja, tapi karena terlalu banyak pura-pura. Terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Terlalu keras membuktikan bahwa kita layak, bahkan kepada orang yang tidak benar-benar peduli. A person is free not when he can do whatever he wants, but when he is no longer controlled by what is not needed. Seseorang menjadi bebas bukan saat ia bisa melakukan apapun yang diinginkan, tapi saat ia tidak lagi dikuasai oleh apa yang tidak dibutuhkan. Epictetus narasi ini adalah bentuk kecil dari perjalanan besar. Kita akan menjelajahi tema yang kadang ringan, kadang berat, tapi semuanya satu arah, menyala tanpa membakar diri. Kita akan bicara tentang bagaimana merawat diri di tengah ambisi, membedakan antara tekanan sosial dan panggilan hati, membebaskan diri dari ketakutan tidak diakui, berkarya tanpa kehilangan esensi, dan membangun definisi sukses yang berakar pada jati diri. Ini bukan motivasi kosong. Ini bukan sekadar ajakan positif. Ini adalah ruang kontemplasi, tempat untuk kembali menyusun ulang fondasi kita sebagai manusia. Bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi seutuhnya. Kamu tidak harus jadi versi terbaik dari standar dunia, tapi kamu bisa jadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Karena dunia tidak butuh manusia sempurna. Dunia butuh manusia yang tetap bisa tersenyum meski pernah runtuh. Yang tetap bisa memberi cahaya, meski kadang cahayanya cuma cukup untuk satu ruangan kecil. Dan ingat,
Kamu boleh istirahat tanpa harus berhenti. Kamu boleh bingung tanpa harus merasa gagal. Kamu boleh lambat selama kamu tetap menuju. Kita mulai perjalanan ini dengan pelan, tapi pasti jadi. Duduklah sejenak. Tarik napas dalam. Mari bersama kita mulai perjalanan ini. Perjalanan untuk menyala. Bukan demi tepuk tangan, tapi demi menyinari jalan kita sendiri. Dan siapa tahu, dalam sinar kecil yang kamu nyalakan, ada orang lain yang menemukan jalan pulang. Setelah merenungi makna api yang menyala tanpa membakar, kini saatnya kita melangkah lebih dalam. Mari kita mulai dari akar paling mendasar dari kelelahan batin, rasa takut tidak diakui, mengenali pola pikir validasi eksternal. Kita mulai dari akar, kebutuhan untuk diakui. Dari mana datangnya? Bagaimana budaya, keluarga, dan media sosial memperkuat dorongan itu? Kita akan bongkar bagaimana suara luar bisa jadi kompas yang menyesatkan hidup kita. Mengenali pola pikir validasi eksternal. Ada satu bentuk kelelahan yang tak bisa disembuhkan hanya dengan tidur. Itu adalah kelelahan karena terus menjadi versi terbaik dari diri kita di mata orang lain. Saat kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Bayangkan seseorang yang bangun setiap pagi bukan karena ia punya sesuatu yang ingin ia ciptakan, tapi karena ia takut tertinggal. Ia merasa perlu bekerja, perlu tampil produktif, bukan karena panggilan hati, tapi karena ia tak ingin disebut biasa saja. Kita hidup di zaman di mana pengakuan menjadi candu. Berapa banyak dari kita yang tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena kamera mengarah pada kita? Berapa banyak dari kita yang bekerja keras bukan demi kepuasan batin, tapi demi satu komentar, "Kamu luar biasa." Rasa ingin diakui adalah fitrah manusia. Bahkan filsuf Stoik seperti Epictetus menyadari hal itu. Namun ia mengingatkan, jika kamu ingin menjadi sejahtera, jangan cari persetujuan orang lain. Cari persetujuan dari dirimu sendiri. Itulah yang hilang dari banyak hidup hari ini. Kita lupa bahwa hidup yang kita bangun seharusnya berakar dari dalam, bukan dari sorak-sorai luar. Asal-usul rasa ingin diakui. Sejak kecil kita diajarkan bahwa keberhasilan diukur dari penghargaan. Bintang emas di buku tugas, nilai A, tepuk tangan saat tampil di depan kelas. Dan setiap kali kita mendapatkannya, otak kita mencatat, "Ah, aku berharga." Tapi masalahnya muncul saat kita dewasa. Karena tepuk tangan itu tidak datang lagi sesering dulu. Dan kita mulai mencari sumber-sumber pengakuan baru. Like, komentar, jabatan, status, gaya hidup. Lalu kita terjebak dalam lingkaran validasi. Lakukan sesuatu. Diakui, merasa bernilai. Ulangi. Gagal diakui. Merasa gagal, berusaha lebih keras. Tapi demi siapa? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu, bukan pendapat orang lain. Tapi hari ini, banyak dari kita yang tidak sadar bahwa kualitas pikiran kita justru dibentuk oleh opini luar. Kita hidup di antara sorakan dan lupa bagaimana rasanya duduk dalam keheningan. Media sosial dan ilusi nilai diri. Media sosial bukanlah penyebab segalanya, tapi ia memperkuat kebiasaan buruk yang sudah kita miliki. Berani berkarya tanpa tontonan. Lakukan satu hal setiap minggu yang tidak kamu unggah kemana-mana. Baca buku, menulis puisi, membersihkan kamar, dan nikmati diam-diam. Berteman dengan orang yang mendorong, bukan mengukur. Lingkaranmu memengaruhi batinmu. Temukan orang yang merayakan kejujuran, bukan pencitraan. Ingat bahwa diri yang tenang tidak butuh sorakan. Kita bisa menjadi cahaya, bahkan ketika tak ada yang melihat kita bersinar. Seperti api kecil di tengah malam, ia tetap hangat, walau tak ada yang mengomentari nyalanya. Kembali ke diri sendiri. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua pasti ingin diakui. Tapi pengakuan itu seperti bayangan. Ia hanya datang ketika kita berjalan menuju cahaya,
bukan ketika kita mengejarnya. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin bebas, maka jangan biarkan apapun di luar dirimu mengendalikanmu." Bebas dari ekspektasi, bebas dari kebutuhan untuk selalu dilihat. Karena kita tahu bahwa saat kita bekerja dengan hati, dengan niat, dengan cinta, karya kita akan punya suara, meski dunia sedang diam. Refleksi hari ini. Pernahkah kamu merasa sangat lelah? Padahal tubuhmu baik-baik saja? Mungkin yang perlu kamu lepaskan bukan pekerjaanmu, tapi harapan agar semua orang memujimu. Jika kita telah memahami bahwa lelah kita sering bersumber dari hausnya pengakuan, maka langkah berikutnya adalah mengurai ikatan kita dengan kesempurnaan semu. Disinilah seni mencintai proses mulai menemukan tempatnya. Belajar membedakan antara karya dan citra. Banyak dari kita yang berpikir sedang berkarya, padahal sedang membangun citra. Kita gali bagaimana membedakan keduanya dan apa dampaknya jika kita terlalu sibuk terlihat produktif daripada benar-benar produktif. Menemukan makna intrinsik dalam apa yang kita lakukan. Belajar membedakan antara karya dan citra. Jangan sia-siakan waktu untuk tampil jadi sesuatu. Jadilah sesuatu. Epictetus dunia yang sibuk menampilkan, tapi lupa membangun. Pagi itu, aku duduk di sebuah kedai kopi kecil. Di meja seberang, seorang lelaki terlihat begitu serius. Di hadapannya bukan tumpukan buku atau dokumen, tapi kamera ponsel dan secangkir kopi yang sengaja dimiringkan agar terlihat estetik. Klik, dia cek hasilnya. Tak puas, dia atur ulang. Ulang lagi. Dan lagi. Hingga akhirnya, satu foto itu berhasil ia unggah dengan caption, "Kerja keras di balik layar." Ironisnya, tak ada kerja keras di sana. Hanya pencitraan tentang kerja keras. Dan begitulah zaman kita. Kita hidup di era di mana kesan seringkali lebih penting dari isi. Di mana yang terlihat seolah lebih berarti daripada yang nyata. Bukan lagi soal apa yang kamu kerjakan, tapi apa yang terlihat dari luar tentang dirimu. Marcus Aurelius menulis, "Tak penting apa yang dikatakan orang, yang penting adalah apa yang kamu lakukan dalam diam." Tapi di dunia yang selalu menonton, diam menjadi langkah yang membuat gelisah. Karena kita takut tak terlihat, dan tanpa disadari, kita mulai membangun citra lebih tekun daripada membangun karya. Karya itu dalam, citra itu luar. Apa sebenarnya perbedaan karya dan citra? Karya adalah hasil dari niat, usaha, dan nilai yang kamu tanamkan ke dalam tindakanmu. Ia bisa berupa tulisan, musik, bisnis, bantuan kecil untuk orang lain, atau bahkan proses menyembuhkan diri sendiri. Citra adalah kesan yang kamu bentuk agar orang lain berpikir kamu punya nilai. Citra tidak salah. Ia kadang dibutuhkan, tapi masalahnya muncul ketika citra menjadi pusat dan karya hanya tempelan. Kita bisa menulis buku demi tampil di panggung, bukan karena ingin berbagi makna. Menolong orang demi pujian, bukan karena niat tulus. Berkarya hanya kalau bisa difoto, bukan karena cinta terhadap prosesnya. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, berkata, "Keutamaan adalah satu-satunya kebaikan. Segala yang lain hanyalah hiasan." Jika karya dibangun atas keutamaan, ketekunan, ketulusan, keberanian, maka citra dibentuk oleh kebutuhan akan penerimaan, status, dan perbandingan. Dunia digital, panggung tanpa tirai media sosial, telah menjadi panggung. Masalahnya, panggung ini tidak pernah tutup tirai. Kita selalu tampil, dan penonton selalu mengamati. Setiap unggahan adalah sebuah naskah. Setiap cerita yang kita bagikan adalah editan dari kisah asli. Kita memilih sudut yang indah, cahaya yang pas, caption yang menyentuh. Bukan karena itu diri kita, tapi karena itu citra kita. Kita sedang membangun narasi tentang diri, bukan membangun diri yang sejati. Berhati-hatilah agar kamu tidak hidup seperti aktor yang kehilangan diri di balik perannya. Seneca. Masalahnya bukan hanya kita menipu orang lain,
Lebih berbahaya lagi, kita mulai percaya bahwa citra itulah diri kita. Dan dari situlah kelelahan muncul. Bukan dari proses, tapi dari menjaga topeng agar tidak jatuh. Ketika citra menjadi beban, bayangkan kamu adalah seseorang yang dikenal sangat produktif. Tiap minggu posting target, hasil, progres, pencapaian. Di awal mungkin kamu memang begitu. Tapi ketika tubuhmu lelah, ketika hatimu kosong, ketika kamu ingin rehat, kamu sadar bahwa kamu tak bisa berhenti. Bukan karena kamu masih ingin berkarya, tapi karena kamu takut citramu hancur. Ini jebakan yang sunyi tapi nyata. Kita menciptakan persona, lalu terpenjara oleh persona itu. Kita takut terlihat tidak produktif, tidak positif, tidak luar biasa. Kita takut kehilangan pujian, kehilangan pengakuan, dan akhirnya kita mulai hidup menurut harapan orang lain, bukan kebutuhan batin sendiri. Padahal seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan hidup seperti kamu akan hidup 1000 tahun. Kematian mengikuti. Sementara kamu masih hidup, masih mungkin, jadilah baik. Kebaikan yang dimaksud Marcus bukan pencitraan, tapi kebaikan yang nyata, yang bisa dirasakan oleh orang lain, bahkan saat tidak dipublikasikan. Membangun karya, bukan hanya kesan. Kita semua tentu ingin dikenal karena karya, tapi mari jujur, apakah selama ini kita sungguh-sungguh berkarya, atau hanya menciptakan jejak tentang kesan bahwa kita sedang berkarya? Berikut ini beberapa cara membedakan dan melatih diri agar tidak terjebak citra. Tanya diri, kalau tak ada yang melihat, apakah aku masih akan melakukan ini? Apakah kamu tetap menulis, membuat video, belajar, berkarya, jika tak seorang pun menyaksikan? Kalau iya, maka itu karya. Kalau tidak, mungkin hanya citra. Jalani proses secara diam-diam. Tak semua harus dibagikan. Bangun satu ruang privat di mana kamu bisa belajar, gagal, memperbaiki, tanpa penonton. Biarkan hasil bicara, biarkan kualitas menyampaikan siapa kamu. Jangan tunda berkarya karena takut tak mengesankan. Banyak orang menunggu momen sempurna untuk mulai. Padahal karya bukan tentang kesempurnaan, ia tentang melangkah. Bangun karya yang memberi dampak. Bukan sekadar sorotan ukur kualitas dari efeknya, bukan jumlah like-nya. Apakah karya itu menyentuh, mengubah, atau membantu seseorang? Refleksi rutin. Apakah aku berkembang, atau hanya terlihat berkembang? Tulislah jurnal, buat dialog dengan diri sendiri. Akui jika selama ini kamu lebih sibuk membangun citra. Tak apa, kesadaran adalah langkah pertama menuju keutuhan. Penutup, citra memudar, karya bertahan. Citra bisa memudar, kesan bisa berganti, tapi karya yang jujur, yang keluar dari hati, akan tetap hidup, meski kamu tak lagi ada. Hiduplah seperti kamu sedang membuat sebuah ukiran dalam jiwa sendiri. Epictetus. Ukiran itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dikenang. Karena pada akhirnya, yang kita tinggalkan bukan gaya hidup kita, bukan unggahan kita, tapi apa yang pernah kita tanam di hati orang lain lewat karya-karya kecil kita. Saat kita belajar mencintai perjalanan, bukan sekadar tujuan, muncul satu hal yang tak bisa kita abaikan, keberanian untuk berkata tidak. Strategi berikutnya akan mengajak kita merawat batas, agar kehilangan diri dalam kebaikan yang berlebihan. Strategi ketiga, masuk ke ranah terdalam, makna. Jika pekerjaan kita tidak memiliki makna pribadi, lelah akan terasa lebih berat. Kita akan belajar melihat nilai dari proses, bukan hanya hasilnya. Membangun ketahanan diri tanpa pengakuan. Jika kamu ingin semua orang menyukaimu, jangan jadi dirimu sendiri. Jadilah topeng, dan bersiaplah lelah. Epictetus, jika ia hidup di era media sosial, mungkin begitu ia berkata. Antara tumbuh dan terjebak. Banyak orang berpikir mereka sedang bertumbuh, padahal yang sedang terjadi, mereka sedang terbakar. Bukan oleh semangat, tapi oleh beban,
untuk selalu menyenangkan semua orang. Bertumbuh seharusnya ringan, melelahkan, ya, tapi tetap memerdekakan. Namun, ketika pertumbuhan digantikan oleh dorongan untuk tampil sempurna, untuk tak pernah mengecewakan, untuk selalu sesuai harapan orang lain, disitulah awal mula kehilangan diri. Lebih baik dibenci karena menjadi diri sendiri daripada dicintai karena menjadi orang lain. Andre Gide. Di dunia yang penuh tuntutan ini, kamu mungkin sedang berjalan cepat, tapi coba periksa arahmu. Apakah kamu sedang menuju kebebasan atau sedang menyesuaikan bentuk agar cocok di mata semua orang? Bertumbuh itu ke dalam, menyenangkan itu keluar. Mari kita bedakan dua hal ini. Bertumbuh artinya memperbaiki diri dalam nilai, dalam keteguhan, dalam keberanian menghadapi hidup. Menyenangkan semua orang artinya menyesuaikan diri demi pengakuan, berbicara seperti yang mereka mau, berlaku seperti yang mereka sukai, menghindari ketidaksukaan orang, meskipun itu menyakiti nuranimu. Dalam pertumbuhan, kamu kadang ditentang. Dalam upaya menyenangkan semua orang, kamu kadang mengkhianati dirimu sendiri. Jangan menyia-nyiakan hidupmu untuk hidup seperti orang lain. Marcus Aurelius. Banyak dari kita hidup seperti karet elastis, ditarik oleh ekspektasi orang tua, rekan kerja, teman-teman media sosial, bahkan orang asing. Dan tanpa sadar, kita kehilangan bentuk asli kita. Dunia yang selalu menginginkan lebih. Di zaman ini, jadi cukup itu terasa seperti dosa. Sudah punya pekerjaan bagus, tapi belum cukup kalau belum viral. Sudah punya bisnis berkembang, tapi belum dianggap sukses karena belum masuk Forbes. Sudah konsisten berkarya, tapi langsung merasa gagal kalau views rendah. Ini bukan pertumbuhan. Ini kecemasan yang dibungkus target. Kebahagiaan adalah saat kamu bisa menginginkan sedikit. Seneca. Jika kamu tidak menetapkan standar kebahagiaanmu sendiri, dunia akan menetapkannya untukmu. Dan percayalah, standar itu akan terus bergerak. Seperti bayangan di senja hari, kamu kejar, dia menjauh. Kenapa kita ingin disukai semua orang? Mari jujur, ada luka lama yang membuat kita haus pengakuan. Mungkin kita pernah diremehkan. Mungkin kita besar dalam keluarga yang sulit memberi pujian. Mungkin kita trauma tidak dianggap. Dan di bawah keinginan menyenangkan semua orang, ada bisikan ini. Kalau semua orang suka aku, berarti aku berharga. Padahal tidak begitu. Nilaimu bukan ditentukan oleh jumlah orang yang menyukai kamu. Nilaimu terletak pada keteguhan saat kamu berdiri sendirian. Keberanian berkata tidak saat kamu tahu itu salah. Kejujuran hidup sesuai nuranimu, meski tidak ada yang mengerti. Jalan sunyi yang disebut pertumbuhan. Pertumbuhan sejati tidak selalu mendapat tepuk tangan. Kadang kamu terlihat membosankan karena tidak ikut tren. Kadang kamu ditinggalkan karena tidak lagi memaklumi hal yang salah. Kadang kamu dikecewakan karena memilih tidak menjilat. Tapi itu bagian dari tumbuh. Bertumbuh berarti kamu mulai menyaring apa yang pantas kamu jaga dan apa yang harus kamu lepas. Hal yang sulit bukan mengalahkan orang lain, tapi menaklukkan diri sendiri. Plato. Dan menaklukkan diri sendiri seringkali berarti berani mengecewakan orang lain demi menyelamatkan dirimu sendiri. Latihan menjadi diri sendiri. Berikut adalah latihan kecil untuk membedakan apakah kamu sedang tumbuh atau sedang hanyut dalam keinginan menyenangkan semua orang. Tulislah. Apa hal yang kamu lakukan karena takut ditolak? Apakah kamu berpura-pura menyukai sesuatu? Apakah kamu memaksa tersenyum saat tak ingin? Perhatikan energi setelah berinteraksi. Bertumbuh mungkin melelahkan, tapi tetap menyegarkan. Menyenangkan semua orang justru membuatmu merasa kosong setelahnya. Tanyakan ini, jika aku sendirian di dunia, akankah aku tetap melakukan ini?
Jika iya, itu adalah pilihan yang lahir dari kedalaman. Jika tidak, bisa jadi kamu sedang menjalani hidup demi sorotan, bukan cahaya. Kelelahan yang berasal dari pencarian di luar diri. Ia yang hidup untuk disukai semua orang, akan kehilangan dirinya perlahan-lahan. Zozu, boleh dong sesekali Zozu kutip diri sendiri. Cinta sejati terhadap pertumbuhan bukan berarti selalu cepat, selalu naik, selalu mengesankan. Kadang kamu mundur, kadang kamu stagnan, kadang kamu sendiri. Tapi selama kamu setia pada nilai yang kamu pegang, kamu sedang bertumbuh. Ingatlah, kamu tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang. Tapi kamu bisa menjadi dirimu sendiri bagi dunia yang sedang kelaparan akan ketulusan. Pohon tidak tumbuh dengan berteriak. Ia tumbuh dengan setia mengakar. Peribahasa diam-diam dari alam. Kamu tidak butuh validasi untuk bertumbuh. Kamu hanya perlu ruang, waktu, dan keberanian untuk menyapa dirimu yang sejati. Renungkan ini dan jawab di hatimu. Di bagian mana kamu terlalu sibuk menyenangkan orang lain? Apa langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini agar hidupmu lebih jujur terhadap diri sendiri? Setelah kita mulai menjaga ruang pribadi, muncul pertanyaan baru. Bagaimana tetap berkarya tanpa merasa harus membuktikan diri? Inilah momen kita mengupas seni memberi tanpa pamrih dan menikmati hasil tanpa terikat. Bagaimana caranya tetap teguh bahkan saat tidak ada yang melihat? Kita akan bicarakan tentang stoicisme, tentang bagaimana Epictetus dan Marcus Aurelius tetap tenang dalam keheningan, dan bagaimana kita bisa juga. Manusia yang bijaksana tidak sibuk sepanjang waktu. Seneca dunia yang mendorong kita untuk terus berlari. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan. Bangun pagi, langsung buka notifikasi. Makan siang sambil membalas email. Malam hari, masih sempat cek analytics atau deadline esok hari. Lalu tidur dengan pikiran penuh rasa bersalah. Hari ini aku belum cukup produktif. Apakah kamu pernah merasa bersalah saat istirahat? Apakah kamu pernah duduk diam tapi gelisah karena merasa tidak melakukan apa-apa? Itulah penyakit zaman kita. Kecanduan produktivitas. Orang sibuk adalah budak dari jadwal yang ia ciptakan sendiri. Marcus Aurelius dengan sedikit terjemahan bebas. Keberanian untuk tidak produktif. Terdengar aneh memang, karena dalam budaya kita, tidak produktif dianggap malas, tidak berguna, bahkan gagal. Tapi mari kita balik sudut pandangnya. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi pondasi kewarasan. Berjalan sore tanpa tujuan bukan buang waktu, tapi cara menjaga jiwa tetap lentur. Berdiam diri sambil mendengarkan pikiran sendiri bukan kemalasan, tapi bentuk keberanian. Keberanian? Ya, karena dibutuhkan keberanian besar untuk berhenti saat dunia menuntutmu terus bergerak. Antara sibuk dan bermakna, kita sering tertukar. Sibuk ihis berarti, padahal tidak selalu. Banyak orang sangat sibuk tapi tidak tahu kemana arah hidupnya. Banyak orang produktif secara angka, tapi kehilangan jati diri dalam prosesnya. Jangan tersesat dalam aktivitas yang membuatmu jauh dari dirimu sendiri. Epictetus mereka mengejar lebih banyak uang, lebih banyak proyek, lebih banyak konten. Tapi tak pernah mengejar lebih banyak ketenangan, lebih banyak waktu bersama keluarga, lebih banyak percakapan jujur dengan diri sendiri. Mengapa kita takut tidak produktif? Karena kita sering mengaitkan nilai diri dengan pencapaian. Karena kita merasa dihargai ketika terlihat sibuk. Karena kita takut disebut tidak serius, tidak ambisius, tidak berkembang. Padahal, hidup bukan hanya soal output, tapi juga tentang bagaimana kita merasakan waktu. Jika kamu berlari terus tanpa jeda, kamu tidak hidup. Kamu hanya bergerak. Contoh kehidupan modern, burnout yang dipoles. Jadi prestasi. Lihat sekelilingmu. Influencer yang bangga kerja 20 jam sehari. Entrepreneur muda yang tak pernah tidur. Kreator yang upload tiap hari demi algoritma. Kita anggap ini inspiratif.
Padahal bisa jadi itu perangkap yang sedang mereka bayar dengan kesehatan mental. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar damai? Orang yang tampak produktif belum tentu hidupnya utuh. Sokratika main saat kita diam, kita mendengar. Pernahkah kamu benar-benar diam, tidak scroll, tidak mendengarkan podcast, tidak mencatat ide, tidak membuat to-do list, hanya duduk dan membiarkan pikiranmu muncul? Di saat-saat seperti itu, kamu akan mulai mendengar suara kecil yang selama ini tertutupi oleh bising dunia. Rasa takut yang tak sempat kamu sadari. Rindu yang tidak kamu beri waktu untuk hadir. Diam bukan kekosongan. Diam adalah ruang. Dan ruang itu diperlukan agar hidup bisa bernapas. Apa yang bisa kita latih? Berikut adalah latihan kecil agar kamu bisa mulai berani tidak produktif. Sediakan waktu tanpa target. Setiap hari 15-30 menit tanpa tujuan. Hanya duduk, jalan, atau menatap langit. Lihat bagaimana tubuhmu merespons. Jadwalkan hari diam. Minimal seminggu sekali, tanpa sosial media, tanpa pekerjaan, tanpa kejar-kejaran. Berbincang dengan orang terdekat. Dengarkan musik, makan perlahan, tulis jurnal tentang waktu luang. Apa yang kamu rasakan saat tidak melakukan apa-apa? Apakah kamu merasa bersalah, gelisah? Itu bukan salah. Itu gejala dan bisa disembuhkan. Mitos bahwa waktu luang adalah pemborosan dunia kerja modern sering memakai istilah time is money. Tapi hidup bukan perusahaan. Kita bukan mesin produksi. Dan waktu bukan hanya alat transaksi. Waktu adalah wadah kehadiran. Jika kamu tidak pernah memiliki waktu untuk diri sendiri, maka yang kamu jalani bukan hidup, tapi proyek survival. Istirahat adalah bagian dari produktivitas, bukan musuhnya. Seneca, jika dia jadi mentor startup masa kini. Penutup, hidup bukan sekadar berhasil, tapi juga utuh. Kita tidak sedang anti produktivitas, tapi kita sedang belajar mengenali batas. Produktif itu baik, tapi kalau tidak disertai kesadaran, ia bisa berubah jadi jebakan. Seperti air yang memberi hidup, tapi bisa menenggelamkan bila tak terbendung. Jadi izinkan dirimu istirahat. Izinkan dirimu tidak melakukan apa-apa. Izinkan dirimu hanya ada. Karena dalam keheningan, seringkali hidup menyapa kita paling jujur. Renungkan ini dan jawab di hatimu. Apa hal produktif yang membuatmu paling lelah belakangan ini? Kapan terakhir kali kamu duduk diam, tanpa merasa bersalah? Dan pada akhirnya, semua strategi akan sia-sia tanpa satu hal ini. Konsistensi yang jujur. Bukan konsistensi yang dipaksakan, tapi yang tumbuh dari pemahaman mendalam akan siapa diri kita dan kemana arah yang ingin dituju. Menciptakan ruang sunyi untuk kembali pada diri sendiri. Terakhir, kita akan bicara tentang pentingnya mundur sejenak. Di era bising ini, ruang sunyi adalah kemewahan yang menyembuhkan. Kita akan belajar membangun tempat batin yang tenang, di mana kita bisa mendengar suara diri sendiri. Jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada hal-hal yang tidak kamu kendalikan. Epictetus, siapa yang sebenarnya menentukan kesuksesanmu? Coba pikirkan ini sebentar. Ketika kamu berkata, "Aku ingin sukses," siapa yang pertama kali muncul di kepalamu? Apakah itu tokoh terkenal di media sosial? Apakah itu teman sebaya yang lebih dulu berhasil? Apakah itu suara dari masa kecil yang memujimu hanya ketika nilai rapormu sempurna? Seringkali, tanpa sadar, standar sukses yang kita kejar bukan berasal dari dalam diri, tapi dari luar, dunia yang terlalu ramai memberi ukuran. Kita hidup di dunia yang sangat suka mengukur. Jumlah followers, jumlah penghasilan, jumlah likes, jumlah views, jumlah proyek, bahkan jumlah healing. Padahal, tidak semua yang bisa dihitung itu penting. Dan tidak semua yang penting bisa dihitung. Kemajuan sejati adalah menjadi lebih bebas, lebih jujur,
dan lebih damai. Marcus Aurelius ketika hidup. Jadi panggung kompetisi, lihat ke sekelilingmu. Berapa banyak orang yang hidupnya seperti kontes. Yang satu sudah punya rumah, yang lain mengejar rumah 2 lantai. Yang satu sudah viral, yang lain ingin lebih viral. Yang satu saban hari update kerjaan, yang lain panik karena merasa belum cukup. Kita seperti hidup di sebuah lomba maraton. Padahal tidak ada yang tahu siapa sebenarnya jadi juri. Luka lama yang menyamar. Jadi ambisi, coba renungkan. Apakah ambisimu benar-benar milikmu? Atau sebenarnya ia tumbuh dari luka lama? Mungkin kamu dulu pernah diremehkan. Mungkin kamu merasa harus membuktikan sesuatu. Mungkin kamu merasa baru akan dianggap berharga jika berhasil. Kebanyakan orang mengejar sukses bukan karena ingin bahagia, tapi karena takut tidak dianggap. Socratica Min. Itulah kenapa kita perlu menata ulang standar kesuksesan kita sendiri. Kesuksesan versi dalam diri. Bayangkan kalau kamu hidup di pulau terpencil. Tak ada media sosial, tak ada orang lain menilai. Apa yang akan kamu lakukan setiap hari? Apa yang membuatmu merasa puas? Apa yang membuatmu merasa utuh? Itulah mungkin jawaban paling jujur atas apa arti sukses bagimu. Kesuksesan yang tidak menuntut panggung. Kesuksesan yang tidak sibuk dengan pembuktian. Kesuksesan yang tenang dan bersumber dari dalam. Contoh kehidupan modern. Sukses diam-diam. Ada seorang penulis buku anak yang tinggal di desa kecil. Ia tidak terkenal, tidak punya ribuan followers, tapi setiap pagi ia bangun, menulis cerita baru, berkebun, bermain dengan anaknya, dan tidur dengan hati damai. Tidak ada sorotan, tidak ada standing ovation, tapi hidupnya penuh makna, karena ia hidup sesuai nilai-nilai yang ia percayai. Bandingkan dengan seorang influencer yang merasa tertekan upload setiap hari, kehilangan waktu dengan keluarga, dan tidak bisa tidur karena anxiety. Yang mana sebenarnya sukses? Latihan. Merumuskan ulang standar sukses. Berikut cara membangun ulang standar kesuksesanmu. Tulis 3 hal yang ingin kamu rasakan, bukan capai contoh. Aku ingin merasa damai, merasa berguna, merasa bebas. Identifikasi suara eksternal. Mana keinginanmu yang berasal dari tekanan sosial? Mana ambisi yang lahir dari ketakutan ditolak? Buat peta sukses pribadi. Buat peta kecil berisi aktivitas harian atau gaya hidup yang kamu nilai sebagai sukses versimu. Mungkin itu punya waktu baca buku, ngobrol dengan orang tua, tidur cukup, kutipan yang menuntun. Beberapa kutipan dari para filsuf stoik yang bisa menjadi pegangan. Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius. Jika kamu ingin maju, bersedialah dianggap bodoh oleh orang lain. Epictetus. Karena merumuskan kesuksesan versi sendiri mungkin akan membuatmu terlihat aneh di mata orang lain. Tapi justru disitulah letak kemerdekaanmu. Penutup, sukses yang tidak perlu diunggah. Boleh saja kamu terkenal, boleh saja kamu viral, boleh saja kamu dihormati orang banyak, tapi jangan jadikan itu satu-satunya bentuk sukses. Karena kadang, kesuksesan yang paling dalam adalah bisa makan malam dengan keluarga tanpa distraksi, bisa tidur tanpa beban di dada, bisa jujur pada diri sendiri meski dunia memintamu jadi orang lain. Jadi, hari ini, beranilah merumuskan ulang arti sukses bagimu dan biarkan itu tumbuh. Bukan dari sorakan penonton, tapi dari kedalaman hatimu sendiri. Renungkan ini dan jawab di hatimu. Apa pencapaian terbesarmu tahun ini yang tidak bisa dilihat orang lain? Kapan terakhir kali kamu merasa cukup walau tidak sedang viral? Dalam dunia yang sibuk, kita sering mengejar pengakuan, kesempurnaan, dan pencapaian hingga lupa bahwa hidup bukanlah panggung pertunjukan, melainkan ruang pertemuan antara batin dan makna.
Kita lelah bukan semata karena kerja, tetapi karena jiwa kita terlalu sering memikul harapan orang lain. Lewat strategi demi strategi, kita belajar menepi, merawat batas, mencintai proses, dan memberi tanpa kehilangan arah. Setiap langkah yang kita bahas bukan sekadar tips, tapi jalan pulang menuju keseimbangan. Dan saat api semangat kita menyala, kita ingin ia menghangatkan, bukan membakar diri. Inilah seni hidup, menyala tanpa menghanguskan, bersinar tanpa harus terbakar. Jadi bila esok kamu kembali merasa letih, tanyakan ini pada hatimu. Apakah aku sungguh bekerja? Atau aku sedang membuktikan? Diamlah sejenak. Tarik napas perlahan. Dengarkan suara batinmu. Karena mungkin kamu tidak perlu lebih banyak kerja, tapi lebih banyak mengampuni diri sendiri, lebih banyak hadir, lebih banyak jujur. Dunia mungkin tak akan selalu memberi tepuk tangan, tapi jiwa yang damai tak pernah butuh panggung. Sokratika Mind. Terima kasih sudah berpikir bareng gue, karena hidup yang gak dipikirin cuma jalan di tempat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.